Salatun bisalamil mubin linuqtatit ta'yin ya gharami Salatum bisalamil mubin linuqtatit ta'yin ya gharami. Baik, kembali lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami dalam acara UJ Ustadz dan Jamaah. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah. Lama makan belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Tapi tidak apa-apa lah, tetap semangat nanti, Bu ya. Baik, pemirsa di rumah juga mudah-mudahan dalam keadaan sehat juga. Langsung saja kita perkenalkan ibu-ibu yang elok-elok yang hadir pada hari ini. Kita kenalan dulu ya. Yang pertama dari Majelis Taklim Nurul Ihsan Sengeti. Assalamualaikum Ibu. Apa kabarnya hari ini, Bu? Iya, jauh. Bau pertama siko, Bu ya. Sengetinya dekat mana Nurul Ihsan kok, Bu? Dekat pasar. Oh, simpang situ ya. Banjir sana, Bu? Enggak, mudah-mudahan banjir ya. Ada kan. Baik, terima kasih sudah hadir di studio kami. Selanjutnya dari Majelis Taklim Permata Talang Banjar Jambi Timur. Assalamualaikum Ibu. Apa kabarnya hari ini, Bu? Iya, eloknya merah-merah ya. Lah masak berarti lah ya. Ya, terima kasih sudah hadir di studio kami Ibu dari Jambi Timur ya. Selanjutnya dari Majelis Taklim Al Hidayah Masjid An-Nur Raja Wali Jambi Timur juga. Assalamualaikum Ibu. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat ya. An-Nur saya tahu di sana enggak? Di sana, Be. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Selanjutnya dari Majelis Taklim Eka Jaya Marene. Assalamualaikum Ibu. Apa kabarnya hari ini, Bu? Iya, baru pertama juga sini, Bu. Iya. Enggak sering ya. Ibu baik ya sering. Yang lain belum. Ya, terima kasih sudah hadir di studio kami. Selanjutnya dari Majelis Taklim Baitur Rahman Kunangan. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar sari komo? Aku lain bahasa eko ya. Ada rumah saya sebabnya. Elo kuning-kuningnya. Kalau orang Kunang kok terkenalnya dengan kuningnya kok. Dari pemain bola sampai Majelis Taklim ya. Terima kasih sudah hadir studio kami Ibu ya. Selanjutnya dari Majelis Taklim Hairun Nisa Sengeti. Assalamualaikum Ibu. Apa kabarnya hari ini, Bu? Baik, Sengetinya di mana, Bu? Oh iya, seorang be jawab be. Dekat mana lo? Hah? Oh, Aksodano dekat lapangan tuh ya. Iya. Terima kasih sudah hadir Bu, jauh-jauh dari Sengeti. Selanjutnya dari Majelis Taklim Al Iman Komplek PU Pasir Putih Jambi Selatan. Assalamualaikum Ibu. Apa kabarnya hari ini, Bu? Perdana juga baru hadir hari ini, Bu ya. Baru pertama kali. Alah 2 kali. Iya, tambahlah 3 Bu ya. Terima kasih sudah hadir studio kami. Baiklah pemirsa, Ustadz kita yang hadir pada hari ini Bapak Ustadz Haji Hasbullah Ahmad MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Ustadz? Sehat alhamdulillah. Iya. Baru sehat ini. Oh baru sehat. Tapi sudah alhamdulillah baik. Iya. Ustadz hari ini tema kita nikmatnya kesabaran. Ya. Dan juga mungkin bagi ibu-ibu nanti dipersiapkan pertanyaannya Bu ya di segmen selanjutnya, tema ataupun di luar tema juga boleh. Silakan
tema kita hari ini. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'da wa ba'd. Pemirsa Jambi TV yang dirahmati Allah, yang ada di rumah, ibu-ibu majelis taklim, subhanallah, yang dari kota, kemudian dan dari Sengeti, yang dari Moro Jambi ya, yang hadir pada kesempatan ini dengan warna-warni. Maka saya mengimbangi warnanya putih gitu ya, Khairul warna merah, jadi kami merah putih, ibu-ibu terserahlah warna apa. Yang jelas warna itu bisa menjadi sebuah corak kebaikan bagi hidup kita. Mudah-mudahan insya Allah walau beda warna tapi tetap satu niat, yakni taat dan senantiasa menjadi insan yang akan mendapatkan rahmat serta dari Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah. Pemirsa Jambi TV, ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati Allah, sabar itu kunci kesuksesan, itu kata orang ya. Karena kalau kita sabar berarti sukses itu dekat dengan kita. Tapi kalau kita tidak sabar, na'udzubillah, justru nanti maksiat, keburukan, kehancuran akan senantiasa berada dalam hidup kita. Jadi kita minta mudah-mudahan senantiasa sehat itu ada dengan kita, sehat itu wujud dengan kita, sehat itu hadir bersama kita sehingga semua bisa menjadi lebih indah insya Allah. Pemirsa Jambi TV yang dirahmati Allah, ibu-ibu majelis taklim yang hadir pada kesempatan ini yang dirahmati Allah. Jadi sabar itu ternyata nikmat, sabar itu ternyata enak, sabar itu ternyata subhanallah akan kita dapatkan kesuksesan dan kebahagiaannya dunia wal akhirah insya Allah. Ustadz, sabar tuh maksudnya macam mana? Ditinju kita diam beda, kita dipitnah diam beda, kalau kita dimarahi kita diam beda, artinya tidak bisa melawan. Itu bukan sekedar namanya adalah sabar, tetapi itu salah dalam makna sabar. Yang dimaksud dengan sabar adalah mampu menghadapi setiap proses dalam hidup ini dengan baik, mampu menghadapi proses dalam hidup ini dengan cara yang baik. Artinya jangan sampai jahat dilawan jahat, jangan sampai buruk dilawan buruk, tapi bagaimana kita mampu membalas setiap yang ada dalam kehidupan kita itu dengan kebaikan. Kita bisa melawan sesuatu itu yang jahat tapi dengan cara yang baik. Kita bisa membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Maka Rasul sabdakan dalam hadisnya, di antara kategori orang yang sukses adalah kalau dia dibalas jahat, kalau dijahati oleh orang lain, dia tetap fatbi'is sayyi'atal hasanah, mengiringi setiap kejahatan yang ada itu dengan kebaikan. Ibu suami kan sering marah, kita baru tahu setelah 2 tahun menikah. 2 tahun pertama menikah la ilaha illallah elot yang suami kita. Masuk tahun ketiga setelah anak pertama lah umur 2 tahun la ilaha illallah marah begawenya. Sabar bu ya, sabar. Mungkin ketika itu banyak ujian, suami kita lagi capek-capeknya, ya sabar. Maka memang kadang-kadang kita harus sabar menghadapi sesuatu untuk mencapai sebuah kebahagiaan dalam hidup. Ya, walaupun sakit ibu. Rasul itu juga sakit hatinya ketika beliau dilempar dengan kotoran, tapi tidak berarti kemudian hati beliau jadi galau dan rusak karena dilempar orang itu, tidak sama sekali. Tapi beliau tetap berdoa, ya Allah ihdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Beri petunjuk kaumku karena dia tidak tahu, tidak kenal, tidak bisa lah, tidak tahu keadaan. Nah itu makanya Rasulullah minta berikan petunjuk kepada mereka. Begitu juga kita ibu ya, sabar. Kalau suami marah-marah, ya Allah berikan petunjuk suamiku, mudah-mudahan marah dia untuk aku kebaikan bagiku ya Allah. Kalaupun dia marah, mudah-mudahan itu adalah kemarahan yang bisa memberikan pendidikan baik bagiku dan anak-anak insya begitu. Karena yang maha menerima segala apa yang ada dalam hidup kita hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya pemirsa, ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah firmankan di dalam Al-Quran, salamun alaikum bima sabartum. Kesuksesan, kesejahteraan, kebahagiaan bagi kita galo-galo apabila di dalam hidup kita ada sabar. Tapi kalau tidak kate, habis. Ya, habis. Maka dari itu sabar jangan ditinggalkan dan hadirkan sabar dalam kehidupan kita. Lalu di lain ayat Allah juga firmankan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan pahala kepada orang yang sabar, jumlahnya belambun, tidak telah dihitung. Banyak, akeh tenan, nggih, ya. Banyak Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena kesabaran yang kita miliki. Tapi bila sabar itu hilang, bila sabar itu tidak ada,
Mungkin kita dapatkan apa yang kita harapkan, tetapi belum tentu yang kita harapkan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, yuk sabar. Imam Al-Ghazali paling tidak membagikan sabar itu pada 3 keadaan ibu-ibu. Ya, pada 3 keadaan. Ya, makanya kita harus sabar pada 3 tempat ini. Pertama, as-sabru ala ta'ah. Berupayalah kita ini sabar dalam ketaatan. Kita kadang-kadang kalau lagi sembahyang ibu ya, lagi sembahyang itu kan kadang-kadang pengen cepat, pokoknya ya orang bisa sampai 2 menit, kita tembus 30 detik. Ketika ditanya cepatnya sembahyang lah, hafal Pak Ustadz? Itu sabarnya kurang. Kenapa? Kawan lah ngajak, lah nunggu di depan, motornya lah nging-nging, tin-tin. Jadi sembahyang kita agak ngebut dikit, sehingga kesabarannya hilang. Maka ini berarti merusak sabar kita. Maka sabar dalam taat. Jadi taat itu juga harus pakai sabar ibu. Ya, sedekah, sabar. Jangan sampai justru sedekah yang kita keluarkan menjadi riak bagi kita. Ya, menjadi riak bagi kita. Allah, dia sedekah 1000 aku 1 juta, tapi tidak aku umumkan. Tidak, memang tidak diumumkan, tapi cerita ke orang. Tidak sabar itu. Hilang kesabaran. Saya Pak Ustadz, wallahi, sumpah. Saya tidak pernah ada mengumumkan, saya sering nyumbang 10 juta, 20 juta. Tidak pernah saya umumkan Pak Ustadz. Dia barulah 10.000. Sombong. Itu sama dengan ngumumkan juga. Ngomong dengan Pak Ustadz. Nah kan begitu. Artinya tidak perlu diceritakan ke orang, sabar. Karena kalau tidak sabar kita takutkan pahala kebaikan kita, pahala ibadah kita, pahala kesempurnaan kita hilang. Maka sabarlah dalam ketaatan. Insya Allah. Nah yang kedua, Imam Al-Ghazali bilang juga as-sabru alal maksiyah, sabar terhadap kemaksiatan. Itu nih kadang-kadang kalau ada maksiat kita tidak sabar. Ya, kok pakai sabar juga ngadapi maksiat Ustaz? Iya. Kadang-kadang orang ngajak kita ngerumpi, ya, karena kita memang hobi. Kadang-kadang kita pula nambah judul. Ya, yang seharusnya sudah berhenti, gara-gara kita nambah lagi jadi panjang ceritanya. Itu tidak sabar dalam kemaksiatan. Dia aja orang maksiat katakan tidak. Kemudian yang terakhir, as-sabru alal musibah. Ini paling kecil bu. Sabar terhadap musibah. Kita kadang-kadang yang besar itu cuma sabar musibah. Ya, sabar musibah begitu anggap sabar taat dengan sabar maksiat itu biasa. Yang paling besar itu sabar maksiat. Meninggal suami kita, meninggal anak kita, itu baru kita anggap ujian yang harus kita sabar. Padahal ketika kita kaya, itu juga ujian Allah untuk kita. Mampukah kita mengambil menjadikan kekayaan itu sebagai kekuatan dalam hidup kita. Ketika kita miskin, ketika kita sedang mempunyai jabatan tinggi, ketika kita sedang menjadi orang terkenal, ketika kita sedang menjadi orang, pokoknya sebutlah yang hebat-hebat. Kalau mampukah kita untuk musibah yang terjadi dalam kehidupan kita? Insya enak ada bu sabar tuh bu? Ya, tapi memang susah. Kalau kata orang Arab ibu ya, as-sabru kasabri murrun fi madzaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asali. Itu kata orang Arab. Sabar itu ibu, ya, sabar itu kalau kita jalani pahitnya bukan main. Lebih pahit daripada pohon yang pahit di dunia ini. Ya, tapi kalau kita mampu menghadapinya dan dapat kesuksesan, insya Allah dia akan lebih manis daripada madu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya mampu menjadi insan yang sabar, mampu menjadi orang yang sempurna. Insya Allah. Iya itu. Mudah-mudahan kita galau-galau di siko termasuk orang yang sabar Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk pemirsa di rumah juga. Ustaz kita tahan dulu Ustaz. Boleh. Nanti ibu-ibu dipersiapkan pertanyaannya bu ya. Tema ataupun di luar tema kaki boleh nak bertanya dengan Ustaz. Tapi kita rehat dulu sejenak. Selepas wariwara berikut ini kami akan segera kembali tetap di UJ Ustadz dan Jamaah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah, 'ala Yasin Habibillah. 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 Salatullah salamullah, 'ala Yasin Habibillah.